Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Fitriadi. Saya Prodi Administrasi Publik Angkatan 2019, NPM 1920100153. Tak bisa dipungkiri lagi, kemajuan teknologi terus bertumbuh di era saat ini. Karena bagaimana tidak, bahkan dalam satu hari penuh, manusia beraktivitas hampir semua berkutat dengan teknologi, dan hal inilah yang terkadang membantu kehidupan manusia atau malah kebalikannya. Maka manusia yang akan tersisi dengan kemajuan teknologi, dan salah satunya adalah keberadaan robot. Nah, bahkan beberapa pengamat teknologi juga memproyeksikan masa depan akan banyak sekali profesi-profesi yang akan hilang karena digantikan oleh teknologi robot. Mari kita ulas bersama. Dalam presentasi kali ini, saya bukan mau tebar fir atau menakuti, tapi beberapa waktu lalu, Forum Ekonomi Dunia (WEF) mengeluarkan laporannya yang berdasarkan dari hasil survei bahwa sebanyak 43,2% perusahaan di dunia mengatakan mereka akan mengurangi jumlah karyawan dikarenakan adanya integrasi teknologi dan otomasi. Ini bahkan dalam surveinya pula, WEF juga menyampaikan bahwa langkah beberapa perusahaan tersebut ke depan, di mana perusahaan akan menargetkan sebanyak sekitar 15,4% jumlah pekerjaan redundant berkurang, dan sisa 9% saja pada tahun 2025 nanti. Sedikit informasi pula bahwa pekerjaan redundant adalah jenis pekerjaan yang dinilai mubazir oleh pengusaha, di mana jenis pekerjaan ini dapat digantikan oleh mesin, bahkan pekerjaan ini sudah tak dibutuhkan lagi oleh perusahaan. Profesi yang termasuk pekerjaan redundant antara lain yakni ada petugas entry data, lalu ada juga sekretaris eksekutif, lalu ada administratif, dan petugas pembukuan akuntan dan auditor, pekerja pabrikan, teller bank, analisis finansial, dan juga masih banyak lagi. Profesi yang sudah disebutkan tadi sebenarnya masih banyak digunakan di Indonesia, karena memang bukan tidak mungkin, tapi dalam waktu dekat, perusahaan tempat Anda bekerja memikirkan untuk menggantikan sumber daya manusia dengan robot yang mereka beli sebagai rangka efisiensi dan mengikuti kemajuan teknologi. Apalagi data yang telah diberikan oleh WEF sebanyak 85 juta pekerjaan akan hilang di tahun 2025 digantikan dengan pekerjaan berbasis algoritma kecerdasan atau tenaga kerja baru dengan tentunya kebutuhan skill yang berbeda. Dan untuk tenaga kerja baru dengan kebutuhan yang berbeda ini nantinya diprediksi akan tumbuh sebanyak 7 juta profesi baru, yang tentunya pekerjaan ini akan lebih mudah untuk beradaptasi dan bekerja sama dengan segala teknologi yang ada. Meski kita lihat saat ini pandemi COVID-19 juga membangkitkan kebiasaan baru, sudah terjadi di mana banyak manusia yang menggunakan teknologi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti meeting, lalu pertemuan melalui daring atau via online. Hal seperti inilah yang dapat mempercepat adanya penetrasi teknologi ataupun dalam kehidupan manusia di masa saat ini atau apapun di masa yang akan datang. Lalu bagaimanakah nasib tenaga kerja Indonesia di tengah robotisasi saat ini? Bisa kita lihat pada slide selanjutnya. Apabila kita melihat hasil laporan yang dipublikasikan oleh WEF dengan tema The Future Job Report 2020, di sini memang diterangkan bahwa terdapat 153 juta penduduk Indonesia dengan rentang usia produktif bekerja atau berusia di atas 15 tahun. Dan untuk menilik lebih jauh bagaimanakah skill yang dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia ataupun TKI, dan WEF juga mencoba membagi ke dalam 9 parameter skill dan pendidikan yang dimiliki pekerja. Karena memang mengingat di masa yang akan datang tentunya pendidikan dan juga skill sangatlah penting untuk dimiliki oleh para pekerja agar tak tersisi oleh keberadaan robot. Dan juga dapat dilihat di sini kalau dari laporan The Future Job Report 2020, di sini memang skill digital penduduk Indonesia sudah berada di level yang lumayan. Ada di peringkat ke-60,6 dari level 100. Lalu juga yang tertinggi ada bisnis relevansi pendidikan tersier yang berada di angka 64 dari level 100. Tapi yang perlu dipahami di sini juga ada penduduk muda yang sedang tidak bekerja gitu ya, yang berada di peringkat 22,2 dari level 100. Ini kaum rebahan mungkin ya, dan juga atas kondisi ini tentu saat terjadinya pergeseran skill utama yang diperlukan oleh dunia kerja perusahaan juga harus bekerja keras pula untuk melakukan pelatihan agar dapat meningkatkan skill dari karyawan-karyawannya. Sebagaimana dengan adanya pelatihan skill, perusahaan dapat memenuhi ekspektasi pasar dan meningkatkan kinerja perusahaan.
Tapi perlu digarisbawahi juga, memang kalau kita lihat apakah perusahaan juga mau untuk mengeluarkan biaya besar untuk pelatihan, dan apakah pelatihan karyawan akan jauh lebih murah ketimbang perusahaan memikirkan untuk membeli mesin atau robot untuk menggantikan keberadaan sumber daya manusianya sendiri. Dan inilah yang sangat dikhawatirkan apabila kemajuan teknologi mampu membuat manusianya sendiri tersisi oleh robot atau mesin otomatis. Dan juga seperti halnya di sini sejumlah perusahaan juga telah mempublikasikan telah menggantikan posisi karyawannya dengan jumlah robot. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, kalau kita lihat di sini memang ada 3 perusahaan, yakni Pizza Hut, Toyota, dan juga Jarum. Kita mulai yang pertama, ada perusahaan makanan asal Amerika Serikat yang menjual menu masakan Italia dari Amerika, yakni Pizza Hut. Dikabarkan pula Pizza Hut yang bercabang di Jepang kini telah menggunakan teknologi robot sebagai pramusaji atau waiter di kios-kios mereka, atau yang digunakan oleh Pizza Hut sebagai pengganti karyawan. Ini juga mampu berkomunikasi dengan para pelanggan, dari mulai menjelaskan pesanan, mengantarkan pesanan, hingga melakukan pembayaran. Dan apakah Pizza Hut Indonesia akan melakukan hal yang sama? Kita nantikan saja tentunya. Dan juga kedua, ada perusahaan Toyota, di mana Toyota juga menerangkan bahwa pihaknya menargetkan penggunaan robot di pabrik hingga 40% banyaknya, padahal sebelumnya hanya di angka 20% saja dari total pekerja. Dari dalam negeri juga ada perusahaan dalam negeri, yang mana ada perusahaan Jarum atau perusahaan pembuat rokok. Nah, ini juga mengakui bahwa pihaknya telah menggunakan robot dalam proses produksi rokok di pabrik mereka. Walaupun memang dijelaskan penggunaan robot di pabrik Jarum tidaklah banyak ataupun sedikit dan hanya untuk mengikuti perkembangan teknologi saja. Nah, ini sebagai langkah efisiensi, kita juga tidak tahu. Dan semoga atas kondisi ini pemerintah dapat pula melakukan sejumlah langkah strategis agar angka pengangguran di Indonesia juga tak semakin bertambah dan tersisi oleh robot. Terima kasih.